Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, di mana nantinya di sini Ibu akan membahas mengenai berbagai macam jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia, lalu uh, ada apa saja manfaat keanekaragaman hayati itu, lalu apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, dan yang terakhir itu bagaimana cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai keanekaragaman flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia ini termasuk ke dalam flora di kawasan Malaysiana, yaitu daerahnya meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini, serta ada Kepulauan Solomon. Nah, daerah di kawasan Malaysiana ini didominasi oleh hutan hujan tropis, di mana pepohonannya itu pada daerah Malaysiana ini didominasi oleh pepohonan dari famili Dipterocarpaceae. Nah, adapun tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Dipterocarpaceae ini yaitu yang pertama ada keruing atau nama latinnya yaitu Dipterocarpus sp, lalu ada meranti atau Sorea sp, lalu ada ramin atau Gonicilus bansanus, dan ada pohon kapur atau Dryobalanops aromatica. Nah, pada tahun 2009, Van Welzen dan Silt, dua orang tersebut merupakan ahli botani dari Belanda. Mereka melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora kawasan Malaysiana ini. Nah, mereka membaginya menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu ada flora dataran Sunda yang terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Lalu yang kedua ada flora daerah peralihan yang terdiri dari Pulau Sulawesi, yang terdiri daerahnya yaitu yang mencakupi ada Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Serta yang terakhir itu ada dataran Sahul yang terdiri dari wilayah-wilayah di daerah timur. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tadi flora dataran Sunda atau Asiatis. Nah, flora dataran Sunda ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada flora endemik, ada flora khas paparan Sunda, dan ada flora di bagian pantai barat. Untuk flora endemik, contohnya itu seperti Padma raksasa atau yang sering juga disebut dengan Rafflesia arnoldi, di mana Padma raksasa ini hanya dapat ditemukan di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Contoh lainnya yaitu ada bunga anggrek tin Suharto atau anggrek hartina, atau juga nama latinnya yaitu Cymbidium hartinahyanum. Nah, bunga anggrek tin ini hanya dapat ditemukan di wilayah Sumatera Utara saja. Jadi flora endemik ini yaitu flora yang hanya dapat ditemukan di suatu wilayah saja. Nah, untuk yang kedua yaitu ada flora khas paparan Sunda, di mana flora ini dapat ditemukan di bagian pantai timur, di mana flora ini didominasi oleh hutan mangrove dan rawa gambut. Untuk yang ketiga yaitu ada flora di bagian pantai barat, di mana flora ini di mana wilayah ini didominasi oleh meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan huta rawa air tawar. Nah, yang kedua yaitu ada flora daerah peralihan, di mana flora ini memiliki kemiripan dengan flora di dataran Sunda dan flora dataran Sahul. Wilayah yang termasuk dalam flora daerah peralihan ini ada Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Adapun jenis flora endemik di wilayah ini yaitu ada ebony atau Diospyros celebica. Lalu ada pohon ebony ini sering juga disebut dengan kayu besi di Pulau Sulawesi. Lalu ada pohon leda atau Eucalyptus deglupta, dan ada cengkeh atau Syzygium aromaticum. Dan yang terakhir yaitu ada flora dataran Sahul atau Australis, di mana flora dataran Sahul ini terdiri dari ribuan jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Untuk ketinggian pohonnya sendiri rata-rata bisa mencapai 50 meter. Namun sinar matahari tidak dapat menembus tanah
di daerah dataran Sahul ini, sehingga tanah yang ada sehingga daerah yang ada di sana itu menjadi lembab. Untuk air tanahnya, yaitu kualitasnya baik dan sehingga membuat tanah subur dengan organisme yang ada di dalamnya. Terdapat banyak tumbuhan merambat atau epifit. Lalu spesies endemik di dataran ini yaitu ada sagu atau Metrosylon sagu, lalu ada pala atau Myristica fragrans, dan ada matoa atau Pomecia pinnata. Selain itu juga dapat ditemukan beberapa jenis tumbuhan seperti pohon besi, cemara, merbau, dan jati. Nah, ini merupakan beberapa jenis flora di Indonesia yang termasuk ke dalam spesies langka. Yang pertama yaitu ada bunga bangkai. Bunga bangkai atau nama latinnya yaitu Amorphophallus titanum, di mana bunga bangkai ini merupakan tumbuhan endemik dari Sumatera. Kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena tumbuhan ini mengeluarkan bau seperti bangkai yang sangat tajam. Aroma busuk yang muncul dari tanaman ini berfungsi untuk menarik serangga atau kumbang untuk proses penyerbukan. Lalu yang kedua yaitu ada Edelweiss Jawa atau Anaphalis javanica. Nah, Edelweiss Jawa ini merupakan tumbuhan endemik di berbagai pegunungan tinggi yang ada di Nusantara. Lalu ada Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, merupakan tumbuhan parasit yang terkenal karena ukuran bunganya yang sangat besar. Bahkan Padma raksasa ini atau Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga terbesar di Asia. Lalu yang keempat ada daun paying atau Johannestismania altifrons. Merupakan salah satu tanaman yang ada di Sumatera Utara. Tanaman ini tidak tahan terhadap paparan cahaya matahari langsung, sehingga tanaman ini dapat ditemukan di antara pepohonan yang lebat. Nah, tanaman ini sekarang merupakan tanaman yang langka karena habitatnya yang rusak, contohnya seperti kebakaran hutan. Lalu ada ulin atau Aicidirosilon zwageri, merupakan pohon besar yang sering juga disebut dengan pohon besi. Nah, ulin ini merupakan tumbuhan khas yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, penyebaran fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Ada aspek geografi dan peristiwa geologi, yaitu peristiwa geologi antara benua Asia dan Australia. Untuk daerah persebaran fauna di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu ada fauna oriental yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Lalu ada daerah Australia, wilayahnya yaitu ada Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya. Dan ada wilayah peralihan yaitu Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu fauna daerah oriental, di mana kawasannya itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri dari fauna daerah oriental ini yang pertama yaitu banyak ditemukan mamalia yang berukuran besar. Contohnya itu seperti gajah atau Elephas maximus, dan ada banteng atau Bos sondaicus, dan ada juga harimau atau Panthera trigis. Ciri yang kedua yaitu terdapat berbagai macam jenis kera. Nah, contohnya ini seperti bekantan, ini merupakan bekantan atau Nasalis larvatus, dan juga ada orang utan atau Pongo pygmaeus abeli. Serta ciri yang terakhir yaitu terdapat burung-burung dengan warna yang kurang menarik namun dapat berkicau. Jadi burung-burung yang ada di daerah fauna yang ada di daerah oriental ini warnanya tidak semenarik burung yang ada di daerah fauna yang ada di daerah Australia. Nah, contohnya ini seperti jalak Bali atau Leucopsar rothschildi, dan ada elang Jawa atau Spizetus bertelsi. Nah,
Yang kedua yaitu ada fauna daerah Australian, yang kawasannya yaitu meliputi yaitu meliputi Papua dan kepulauan kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri fauna yang ada di daerah Australian ini, yang pertama, terdapat mamalia yang berukuran kecil. Yang kedua, banyak ditemukan hewan berkantong, contohnya seperti ini, yaitu kanguru pohon. Lalu yang ketiga, tidak ditemukan spesies kera di daerah Australian ini. Dan yang terakhir yaitu terdapat burung-burung dengan warna bulu yang indah, misalnya nih seperti cendrawasih merah ini. Ini merupakan contoh fauna di daerah Australia. Ada komodo atau Varanus komodensis, lalu ada babi rusa, yaitu baby rusa, ada kanguru pohon, ada kuskus, dan ada burung cendrawasih merah. Dan daerah fauna yang terakhir yaitu ada fauna daerah peralihan, yang kawasannya meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Ini merupakan contoh fauna di daerah peralihan, contohnya seperti ada anoa atau bubalus depresi cornis, lalu ada maleo atau Macrocephalon maleo, lalu ada rangkong Sulawesi yaitu Aceros casidik, dan ada juga musang coklat Sulawesi atau Macrogalida muscienbroke. Nah, dan ini merupakan beberapa jenis fauna di Indonesia yang termasuk ke dalam spesies yang langka. Yang pertama itu ada komodo. Komodo ini merupakan spesies kadal terbesar dan hanya hidup di Kepulauan Komodo, lalu di Flores dan Nusa Tenggara. Komodo ini merupakan hewan yang sangat dilindungi karena fauna ini sangat rentan terhadap kepunahan. Lalu yang kedua ada orangutan atau Pongo pygmaeus. Nah, orangutan ini merupakan satu-satunya spesies kera terbesar yang ada di Asia. Jenis orangutan yang ada di Indonesia ini ada Pongo pygmaeus dan ada Pongo abeli. Kedua spesies ini hanya dapat ditemukan di Kepulauan Kalimantan dan Kepulauan Sumatera. Lalu yang ketiga ada harimau Sumatera atau Panthera trigis Sumatera. Nah, untuk harimau Sumatera ini, untuk populasinya saat ini hanya sekitar 400 sampai 500 ekor saja dan termasuk dalam klasifikasi satwa yang terancam punah. Lalu yang keempat ada anoa. Anoa ini merupakan satwa endemik dari daerah Sulawesi dan merupakan maskot dari Sulawesi Tenggara. Dalam 5 tahun terakhir, populasi anoa ini sangat menurun drastis karena diburu oleh orang daerah sekitar. Nah, untuk yang kelima yaitu ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Flores dan Papua Nugini. Burung cendrawasih ini terkenal akan keindahan bulunya, sehingga banyak diburu oleh orang sekitar untuk dimanfaatkan sebagai perhiasan. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat keanekaragaman hayati. Untuk manfaat keanekaragaman, ada berbagai macam manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Yang pertama yaitu manfaatnya dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi terdapat beberapa jenis kayu yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, bahkan untuk diekspor ke luar negeri. Contohnya itu seperti kayu jati. Lalu ada beberapa tumbuhan yang hewan dapat dijadikan sebagai sumber makanan, contohnya seperti ikan yang ada di sungai. Dan beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Lalu untuk manfaatnya yang kedua yaitu manfaat dalam bidang ekologi. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini dapat menurunkan kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer. Serta hutan hujan tropis ini dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu dapat mempertahankan suhu dan kelembapan udara di atmosfer kita.
Dan yang ketiga yaitu manfaatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini kekayaan berbagai macam flora dan fauna itu dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sampai saat ini masih banyak penelitian yang dilakukan mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Dan manfaat yang terakhir yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya itu seperti beberapa tumbuhan dan hewan yang digunakan dalam upacara adat, seperti dalam upacara adat Jawa, di mana seikat tumbuh-tumbuhan disajikan sebagai tubuhan, di mana maksudnya tubuhan ini yaitu mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara dari perkawinan. Jadi banyak berbagai macam manfaat dari flora dan fauna yang ada di Indonesia itu. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada fragmentasi, di mana fragmentasi ini terjadi akibat penggunaan lahan untuk berbagai keperluan manusia, sehingga merusak habitat asli dari flora dan fauna yang ada itu. Contohnya seperti penggunaan lahan untuk pemukiman manusia ataupun untuk jalan. Jadi habitat dari flora dan fauna tersebut dirusak untuk kebutuhan manusia sendiri. Yang kedua ada introduksi spesies, di mana introduksi spesies ini merupakan upaya untuk mendatangkan spesies asing ke wilayah yang telah memiliki spesies lokal, sehingga spesies lokal tersebut dapat langka karena spesies asing yang masuk ke wilayah tersebut lebih banyak manfaatnya. Contohnya itu seperti penggunaan padi unggul yang mengakibatkan punahnya padi lokal. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Eksploitasi berbagai jenis hewan dan tumbuhan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Contohnya seperti burung cendrawasih yang diburu karena burung cendrawasih ini mempunyai bulu yang sangat indah, dan bulu tersebut oleh manusia digunakan sebagai perhiasan, sehingga burung cendrawasih tersebut pun akan semakin berkurang spesiesnya. Lalu yang keempat ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sini ada pencemaran air, pencemaran udara, dan yang lainnya. Nah, pencemaran lingkungan ini yaitu zat yang mengakibatkan adanya polutan yang dapat mengakibatkan punahnya berbagai macam jenis spesies yang sensitif. Contohnya itu pencemaran perairan oleh limbah industri, sehingga mengakibatkan ikan-ikan yang ada, contohnya seperti perairan yang ada di danau dialiri oleh limbah industri, sehingga menyebabkan ikan-ikan yang ada di danau tersebut pun mati. Lalu selanjutnya ada pemanasan global, di mana yaitu pencemaran udara oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dapat mengakibatkan temperatur di permukaan bumi ini berubah. Dan yang terakhir yaitu ada industrialisasi pertanian, yaitu penanaman suatu jenis tanaman unggul dalam suatu lahan yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Peristiwa ini dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman genetik yang merupakan sumber plasma nuftah. Dan yang terakhir yaitu ada usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, usaha untuk pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Secara in situ maksudnya yaitu pelestariannya itu dilakukan di habitat asli dari si flora dan fauna tersebut. Contohnya yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, swaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Sedangkan secara ex situ maksudnya yaitu pelestarian flora dan fauna tersebut dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Nah, ini merupakan contoh dari kawasan konservasi yang ada di Indonesia.
Contohnya itu yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional sendiri yaitu kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Taman nasional yang ada di Indonesia itu contohnya yaitu Taman Nasional Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Taman Nasional ini sendiri yaitu melindungi spesies komodo itu sendiri. Nah, yang kedua ada cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang sangat khas di tempat tersebut. Contohnya itu seperti cagar alam Gunung Muntis yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contoh dari Suaka Margasatwa ini sendiri yang ada di Indonesia yaitu Suaka Margasatwa Cikepuh di Sukabumi, yaitu Provinsi Jawa Barat. Yang keempat ada Taman Wisata Alam, di mana Taman Wisata Alam ini merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya seperti Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Lalu ada Taman Hutan Raya, yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami, ataupun satwa yang bukan alami, dan jenis asli ataupun bukan asli. Contohnya seperti Taman Hutan Raya yang ada di Bukit Barisan. Dan yang terakhir yaitu ada Taman Buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Contohnya ini ada Taman Buru Gunung Masigit dan Karembu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Nah, sekianlah materi mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.